لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati a'azza wa jalla, kita lanjutkan pelajaran kita Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada hadis ke-46 dan 47. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam pergulatan. Wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya, menahan emosinya ketika marah. Muttafaqun alaih. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, was-sur'atu bi dhammis shad wa fathir ra. Sur'ah dengan didhammahkan shadnya dan difathahkan ra-nya. Wa asluhu 'inda al-Arab, asal katanya menurut orang Arab, man yasra'un nasa katsiran, orang yang banyak mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Ketika berkelahi dia banyak menangnya, itu disebut sur'ah. Kemudian juga hadis yang kedua, qala wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, dikatakan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yusadabani wa ahaduhuma qad marra wajhuhu, dan ternyata ada dua orang yang saling mencaci maki. Salah satunya memerah wajahnya, wa tafakhat audajuhu, dan urat lehernya menegak, membengkak, membesar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan, sungguh kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, law qalaha, kalau seandainya orang itu mau mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajidu, pasti akan hilang dari orang tersebut apa yang dia rasakan. Law qala, kalau seandainya orang itu mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang dari orang tersebut apa yang dia rasakan. Faqalu lahu, maka dikatakan oleh mereka para sahabat, inna Nabiya SAW qala, dikatakan kepada orang tersebut bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ta'awadz billahi minasyaitonir rajim, disampaikan kepada orang yang marah tersebut, hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hadani hadisani ladani dzakarahuma al-alifu fi anna al-ghadaba jumratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Dua hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini menunjukkan bahwasanya kemarahan atau emosi itu adalah jumrah, bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Fa yastashiqu ghadaban, sehingga dia menjadi begitu marah, wa yahtami jasadahu, dan menjadikan dia berupaya melindungi tubuhnya, wa tantafihu audajuhu, dan urat lehernya menjadi tegang, membengkak, wa yahmaru wajhuhu, dan wajahnya memerah, wa yatakallamu bikalamin la yaqiluhu ahyana, dan dia akan berbicara dengan ucapan yang tidak masuk akal kadang-kadang, wa yatasarrafu tasarrufan la yaqiluhu aidan, dan dia juga akan melakukan perbuatan yang tidak masuk akal juga. Ini akibat dari emosi. Akan seperti ini kata Syekh.
orang itu akan semakin marah, dia akan berupaya melindungi fisiknya, tubuhnya, dan urat lehernya akan membengkak, memerah wajahnya. Bahkan dia berbicara dengan pembicaranya tidak masuk akal, atau dia bertindak dengan tindakan yang tidak masuk akal. Walihada ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini datang kepada Rasulullah SAW seseorang dan mengatakan, "Oh sini, berikan wasiat kepada gue ya Rasulullah." Ketika dia tahu kondisinya ketika dia marah akan seperti ini, dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia meminta nasihat dari Rasulullah SAW. "Oh sini, nasihati aku." Qala, kata Nabi SAW, "La taghdab, jangan kamu marah." Qala, "Oh sini." Kemudian orang ini mengatakan lagi, "Oh sini, berikan aku nasihat." Qala, "La taghdab." Nabi menjawab lagi dengan mengatakan, "Jangan kamu marah." Qala, "Oh sini." Orang ini masih meminta nasihat lagi, "Berikan nasihat kepadaku." Qala, "La taghdab, jangan kamu marah." Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah. Maka di dalam hadis Abu Hurairah ini Nabi SAW menjelaskan, ada tindakan al-muallif rahimahullah taala yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Nabi menjelaskan anna syadida laisa bisur'ah, bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang dalam pergulatan. Kalau berkelahi selalu menang, bukan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam berkelahi. Ai laisa al-qawiyyu fi sur'ah alladhi yakthuru sur'an nas fa yatrahuhum wa yaghlibuhum. Bukanlah orang yang kuat itu kuat dalam berkelahi, yang dimana dia selalu bisa mengalahkan orang lain, bisa mengusir mereka dan bisa mengalahkan mereka. Hadza yuqalu anhu 'indan nas innahu syadidun qawiyyun. Walaupun ini menurut kebanyakan orang, menurut pandangan orang yang kuat, orang yang menang adalah seperti ini. Walakin Nabi SAW yaqul, tetapi Nabi SAW justru mengatakan, laisa hadza huwa syadid. Orang yang kuat itu bukan orang yang seperti ini. Hakikatan, secara hakiki bukan demikian. Inna syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Ay al-qawiyyu al-haqiqatan, al-qawiyyu haqiqatan huwa alladhi yasra' nafsahu. Orang yang kuat, sejatinya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya. Idza sara'athu, ketika dia dikuasai oleh emosinya. Wa ghadiba milkuha, dan ketika pemilik nafsunya ini marah, wa tahkumu fiha, dan dia menguasainya. Li'anna hadhihi al-quwwatul haqiqiyyah, karena inilah kekuatan yang hakiki. Quwwatun dakhiliyah ma'nawiyah, di mana kekuatan yang hakiki adalah kekuatan yang ada di dalam jiwa, kekuatan secara maknawi. Yang seperti apa itu? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yataghallabu bil insan 'ala syaitan. Ketika seseorang itu bisa mengalahkan syaitan. Kenapa? Karena syaitan huwa alladhi yulqil jamrat. Karena hakikatnya syaitanlah yang melemparkan bara api fi qalbi, di dalam hati, min ajli an taghdab, dalam rangka atau dengan tujuan agar kamu marah. Fa fi hadzal hadis al-hasu ala ayamlikal insan nafsahu 'inda al-ghadab. Maka di dalam hadis ini ada anjuran dari Nabi SAW agar setiap orang bisa mengendalikan hawa nafsunya, emosinya ketika marah. Wa alla yastarsila fihi, dan tidak membiarkan emosinya itu meledak-ledak. Kenapa? Li'annahu yandam ba'dah, karena dia akan menyesal setelahnya nanti. Katsiran ma yaghdabul insan, kebanyakan orang ketika dia marah, fayutalliq imra'atahu, dia akan menceraikan istrinya. Wa rubbama takunu hadhihi talaqah akhir tatliqati, dan terkadang kemarahannya ini yang menyebabkan dia menceraikan istrinya ini adalah talak yang terakhir bagi dia bahkan. Ya, hati-hati ketika seseorang marah, itu terkadang dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya.
sehingga dia menceraikan istrinya. Yang boleh jadi kesalahan istrinya cuma kecil saja, perkara yang remeh. Ya, tetapi karena dia begitu marah, begitu emosi, dia ceraikan istrinya. Yang lebih parahnya lagi, terkadang cerainya itu sudah cerai yang terakhir kali, yang ketiga kalinya. Ya. Dan ini nasihat buat saya pribadi dan buat ikhwan, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan mudah mengatakan kata cerai. Yang ada adalah penyesalan. Ya. Kayak subhanallah. Sampai ada yang WhatsApp ke saya pribadi, katanya dia dicerai sampai 11 kali, subhanallah. Kayak bagaimana ini? 3 kali saja tidak boleh sampai 11 kali mengucapkan kata cerai. Karena apa? Karena suaminya tidak bisa menahan emosi. Begitu marah langsung istrinya dicerai, begitu marah langsung istrinya dicerai. Sampai dihitung oleh istrinya itu sudah sampai 11 kali. Saya bilang, sudah kamu datang ke pengadilan agama, mereka yang punya hak untuk memutuskan, bukan saya. Saya hanya bisa menyampaikan secara syar'i, hukumnya demikian. Adapun yang memutuskan untuk cerai atau tidak itu pengadilan. Karena Anda bisa menyampaikan gugatan kepada pengadilan. Ya. Nah, dan ini juga nasihat bagi para asatidzah. Jangan sampai memberikan hukum yang melebihi dari kewenangannya. Kewenangan untuk perkara seperti itu adalah pengadilan agama, bukan kita. Kita hanya bisa menasihati, mengingatkan, dan memberitahukan hukumnya. Adapun keputusannya, kembalikan mereka kepada pengadilan agama. Kadang ustaznya juga ngompor-ngompor ini. Wah, nggak bisa nih, udah cerai 11 awal, sudah tahan 11 kali. Ya, ya subhanallah, ikhwan. Hati-hati, ya, hati-hati di sini. Katsiran ma yaqul insan. Kebanyakan orang ketika marah, fayadlifu malahu imma bil haq. Ada yang sampai menghancurkan atau menghilangkan hartanya. Apakah dengan dibakar, bitafsir, atau dengan dibanting. Ya. Kalau sudah marah, main banting-banting aja. Banting pintu, baru nyesel begitu pintunya rusak, ternyata itu rumah kontrakan. Ya. Dibanting barangnya, ternyata apa? Lah ini barang saya yang satu-satunya. Ya, menyesal dia. Ini. Katsiran ma yaqul 'ala ibnihi. Banyak orang yang marah saking emosinya, dia marahi anaknya, hatta yadribahu, sampai dia pukul anaknya. Wa rubbama mata bidurbi, sampai na'udzubillah anaknya mati karena dia pukul. Na'udzubillah. Ini karena apa? Karena emosi. Ya, hati-hati. Wa kadzalika yaghdab 'ala zawjatihi masalan. Terkadang ada yang marah kepada istrinya. Contohnya, fa yadribuha darban mubarahan, sampai dia pukul istrinya dengan pukulan yang membekas. Wa ma asbaha dzalik minal asyai' katsira. Dan yang semisal dengan itu dari perkara-perkara yang banyak, ada tahdusul lil insan waqtal ghadab, yang sering terjadi pada setiap orang ketika dia marah emosi. Hati-hati ya. Nah, ini. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dziyal qadhi baina snaini wa huwa khutbah. Oleh karenanya Nabi SAW melarang seorang hakim, seorang qadhi untuk memberikan keputusan di antara dua orang yang bertikai ketika sang qadhi itu marah. Ya, tidak boleh seorang qadhi, seorang hakim memberikan keputusan dari sebuah perkara antara dua orang yang bertikai dalam keadaan dia marah, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Dalam perkara apa saja. Li'anna al-ghadaba yamna'u al-qadhiya min tasawwur al-maslalah. Karena amarah itu akan menghalangi sang hakim dari memiliki gambaran yang sempurna tentang sebuah permasalahan. Tsumma min tatbiqil hukmi syar'i 'alaihi. Kemudian itu akan berpengaruh kepada ketetapan hukum syar'i terhadap persoalan tersebut. Fayahlika wa yahkumu bainan nasi bighairi haqq, sehingga dia akan menjadi binasa dan dia akhirnya menghukumi di antara manusia yang bertikai ini tidak dengan sebenarnya. Ya. Nah, demikian. Okay. Jadi ini nasihat bagi kita semua, bagi saya pribadi. Lebih baik kalau Anda marah, Anda pergi ke masjid, sudah selesai. Diam. Demikian juga istrinya, kalau suaminya marah, jangan ngerocos terus. Ya, sudah tahu suaminya marah, istrinya ngomel saja. Ya. Ini juga tidak baik. Yang pada akhirnya akan menambah keruh masalah. Ya. Lebih baik kalau kita marah, kita tinggalkan sudah. Kita menenangkan diri. Ya, pergi. Demikian. Wa kadzalika dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Demikian juga Imam Nawawi menyebutkan hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Fi rajulaini istabba 'inda Rasul. Ada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu tentang dua orang yang saling mencaci maki di hadapan Rasulullah SAW. Faghadiba ahaduhuma,
Maka salah satunya marah hatta intafakhat audaju, sampai-sampai urat lehernya itu membengkak, sampai urat lehernya itu tegang, membesar. Orang kalau sudah marah, emosi, sudah mencaci maki, keluar semua urat lehernya. Wa marra wajhu, sampai-sampai wajahnya memerah. Faqala Nabi SAW, inilah a'lamu kalimatan. Maka Nabi SAW memberikan wasiat, memberikan nasihat. Sungguh aku tahu ada sebuah kalimat, lau qalaha, kalau seandainya kalimat itu diucapkan oleh orang yang marah tadi, la dhahaba anhu ma yajidu, pasti akan hilang dari dia apa yang dia rasakan. Lau qala, kalau seandainya dia mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billah, ai a'tasimu bihi, aku berlindung kepada Allah, maksudnya apa? A'tasimu bihi, aku meminta perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena ma'asabahu minasyaiton, karena apa yang menimpa dirinya itu bersumber dari syaitan. Wa ala hada fa naqulu masyru' lil insan, berdasarkan ini maka kami sampaikan, kata Syekh, yang disyariatkan bagi setiap orang idza ghadiba, ketika dia marah, ayah bisa nafsu. Pertama, menahan diri, ya, menahan dirinya. Wa ayasbira, yang kedua bersabar. Yang ketiga, wa ayata'awadha billah minasyaitonir rajim. Yang ketiga adalah ta'awudz, berminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang keempat, wa ayatawadda'a, berwudu, hendaknya dia berwudu. Fa innal wudu'a yutfi'ul ghadab, karena wudu itu akan memadamkan emosi, amarah. Wa in kana qa'iman, kalau seandainya emosinya itu atau kemarahannya itu ketika dalam kondisi dia berdiri, falyaqud, hendaknya dia duduk. Wa in kana qa'idan falyattaji', kalau dia sedang duduk atau ketika sudah duduk ternyata tidak bisa juga, hendaknya dia berbaring. Wa in khafa kharaja minal makan, kalau dia takut masih tidak bisa mengendalikan diri, kharaja minal makan alladhi fihi, hendaknya dia keluar dari tempat itu, udah pergi aja. Maka saya nasihat dari awal, kalau memang sudah khawatir tidak bisa mengendalikan diri, lebih baik kalian, kita semua pergi aja, udah pergi ke masjid. Ya, mau sholat di masjid, kayak mau tidur di masjid, kayak mau apa, terserah. Orang lain mau bilang lagi itikaf ya mas, iya nggak apa-apa. Ya, meronda mas, iya nggak apa-apa. Begitu, ya, udah pergi saja. Ya, hatta la yanfudhu ghadabah, sampai dia tidak bisa memuaskan atau tidak bisa melepaskan emosi, sampai emosinya itu hilang. Fayadamu ba'da dalika wallahu muwaffiq, sehingga dia akan menyesal setelah itu kalau dia tidak bisa mengendalikan emosi. Ya. Kalau memang benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi, udah lebih baik pergi. Ya. Apalagi ada orang yang di depan kita yang membuat kita amarah, emosi, marah. Ya. Udah lebih baik tinggalkan sudah. Begitu. Ya. Nah, demikian. Mau dibilang baperan, silakan. Ya. Kalau memang itu yang terbaik, begitu. Misalkan istri kita ngomel aja ya, paling suntuk melihat apa, mendengarkan istri ngomel kan begitu ya. Maka apa? Udah tinggalin aja sudah, pergi aja. Mau pergi ke masjid kayak kemana aja ya. Daripada apa? Kita dengerin kemudian hati kita marah, apa, terbakar, kemudian kita membuat perbuatan yang bakalan mencelakai diri kita atau orang lain. Ya, demikian. Wallahul muwaffiq, hanya Allah Taala yang memberikan taufik. Nah, demikian ikhwati azan wa azakumullah dari pembahasan buah hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berpindah pada kitab Ushulus Sunnah.